welcome to podcast kali ini di podcast Mendengarkan Hati bareng aku Cynthia. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas hal yang seru banget nih, yaitu tentang konseling. Aku nggak sendirian aja, aku bareng teman aku di sini. Hai guys. Hai Kak Zalza. Hai Kak Cynthia. Hai, di sini aku ngundang Kak Zalza nih untuk kita bahas-bahas tentang konseling. Gak apa-apa ya? Oke, mic-nya aku taruh sini ya. Halo Kak Zalza, kita di sini mau membahas tentang konseling nih Kak. Oke. Jadi Kak Zalza nanti cerita-cerita tentang konseling itu kayak gimana dan kayak apa ya. Oh ya, FYI guys, konseling ini adalah dimana kalian itu menceritakan keluh kesah kalian untuk meringankan beban mental. Jadi karena memang di kalangan masyarakat itu banyak banget masyarakat yang masih memandang remeh konseling nih Kak Zalza. Iya betul Kak Cynthia. Emang sekarang ini banyak masyarakat tuh yang masih memandang bahwa konseling itu kayak hal yang meremehkan bagi mereka. Karena bagi mereka itu kayak apa sih itu konseling? Kayak cerita sama teman aja juga bisa, nggak usah konseling segala gitu. Betul, jadi mungkin itu ya Kak Zalza, banyak masyarakat itu masih nggak tahu nih kegunaan konseling itu apa. Padahal kalau semisal dari Kak Zalza sendiri ada hal yang mau disampaikan itu pasti membutuhkan pendapat dari orang lain kan ya. Betul. Terus aku mau tanya nih ke Kak Zalza ya tentang bagaimana dunia perkuliahannya sehingga Kak Zalza memutuskan untuk konseling atau tidak. Langsung aja kita tanya-tanya ya. Boleh. Jadi selama perkuliahan ini dari semester 2 itu aku udah mengikuti yang namanya organisasi himpunan prodi. Aktif ya. Betul. Nah, selama periode pertama itu aku mengikuti himpunan itu menurut aku asik-asik aja. Nah, namun setelah beberapa saat aku mengikuti himpunan, di situ aku tuh merasa kayak ini sebenarnya aku ikuti tujuannya himpunan tuh apa sih? Aku di sini dapat apa? Terus di sini tuh aku selama mengikuti organisasi panitia itu kayak setiap dapat eval itu aku nggak dapet jalan keluarnya ini dari mana gitu Kak Cynthia. Nah jadi kayak aku ngerasa kayak selalu terus mikir apa aku keluar ya dari himpunan, soalnya kayak tekanannya tuh tinggi banget dari sesama teman, dari sesama kakak tingkat juga ada gitu. Aku notice di bagian kayak tekanannya tinggi banget. Itu berarti Kak Zalza udah merasa bahwa Kak Zalza nggak bisa untuk menghandle perasaan itu. Iya betul. Jadi gimana nih Kak Zalza untuk mengatasi hal tersebut sampai di titik yang saat ini? Waktu itu aku apa ya, yang namanya nggak bisa ngendal perasaan tuh pasti kayak stres, nangis, marah, terus nggak bisa ngontrol emosi gitu kan pasti ya. Terus jadi kayak aku sempet cerita ke orang tua gitu kan, enaknya aku gimana ya, aku nerusin nggak himpunan ini, menurut orang tua aku gimana. Kalau kata orang tua aku kalau emang itu ada dan bermanfaat buat kamu ya nggak apa-apa, lanjutin, nggak usah peduli sama kakak tingkatmu, sama temenmu yang membuat kamu tertekan gitu. Jalani apa yang kamu mau aja gitu. Jadi kayak kalau kata orang tua gitu ya udah tak ikutin aja. Jadi aku kayak berusaha mengambil apa yang positif yang ada di himpunan. Betul. Jadi di topik kali ini yang sejalan dengan konseling, berarti Kak Zalza mulai konseling awalnya tuh dari orang tua. Gimana nih Kak Zalza untuk memutuskan konseling kepada yang ahlinya? Kalau dari aku ya Kak, pertama kali aku berani memutusin buat ke ahli itu kayak aku ngerasa kalau ini tuh apa ya, nggak cukup kalau sama orang tua, kalau berbagi cerita sama teman. Kayak ini kayaknya harus ke ahli gitu, gimana caranya aku bisa ngontrol emosi, yang lebih paham ini gimana emosinya tuh gimana. Jadi semenjak itu kayak kayaknya aku harus berani memutusin buat ke ahli psikologi, psikiater gitu. Tapi kita tuh masih banyak mendengar kalau stigma masyarakat itu mereka takut gitu nggak sih Kak? Untuk ke ahlinya tuh mereka takut. Kak Zalza ada tips nggak supaya masyarakat itu tahu kalau kita konseling kepada ahlinya tuh kayak nggak perlu takut? Tentu ada sih Kak ya, tipsnya itu mungkin kalian tuh harus terbuka yang pertama kan, jangan terlalu mendem semuanya itu sendirian gitu. Kalau kalian tuh emang butuh ya kalian jangan takut buat bicara ke psikolog atau enggak ke ahlinya itu. Iya sih ya Kak ya, jadi kita tuh harus emang bener-bener aware, bener-bener peduli kepada kesehatan mental kita. Karena kalau kesehatan mental kita itu sehat, pasti tubuh kita juga sehat kan Kak Zalza. Dan akhirnya Kak Zalza bisa berdiri di sini. Akhirnya Kak Zalza bisa datang ke sini.
menjadi narasumber podcast kita kali ini yang membahas tentang hal yang seru banget, betul kan Kak Zalza? Jadi Kak Zalza ada kayak sepatah dua kata nggak untuk pemirsa teman-temanku yang di sana supaya mereka nggak takut nih untuk konseling? Mungkin sepatah dua kata itu buat kalian yang di luar sana mungkin banyak yang mendam masalah atau punya masalah sendirian, itu kalian jangan takut buat cerita ke orang-orang terdekat kalian biar kalian tuh bisa sharing gitu, kalian bisa menemuin jalan keluarnya juga, gimana kalian nantinya nggak merasa sendiri, nggak merasa emosional, nanti kan juga berpengaruh sama diri kita, apalagi kalau kita ini jauh dari orang tua gitu kan. Betul. Iya betul ya, Iya. karena kita juga sekarang kuliah di tempat yang jauh, jauh dari keluarga. Betul. Jadi teman-teman, mungkin itu aja ya Kak Zalza yang bisa kita sampaikan, sharing-sharing aku dengan Kak Zalza, narasumber hebat kita kali ini di podcast Mendengar Hati. Jadi untuk kalian yang mau request kita akan ngobrolin episode apa lagi. Betul. Jadi langsung aja komen-komen di bawah ya nanti. Terima kasih ya Kak Zalza. Ya, Say hi sama-sama. dong untuk Dadah. podcast Mendengarkan Hati.